diskusi akademik yang akan kami lakukan. Ya. Selamat pagi Bu Happy. Selamat pagi Bu Ima. Iya, bagaimana hari ini? Apakah luang waktunya? Alhamdulillah saya hari ini lenggang. Oke. Kalau begitu berkaitan dengan jadwal supervisi yang sudah kita tentukan kemarin, Ya. jadi di sini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol sama Bu Happy. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu Happy lakukan dan kira-kira apa ada yang perlu saya bantu seperti itu atau biasanya disebut dengan praobservasi ya Ibu ya. Iya. Oke Ibu. Oke tadi dalam proses pembelajaran besok itu Ibu akan mengambil materi berkaitan dengan materi apa Ibu? Jadi untuk kegiatan besok yang akan saya laksanakan, saya akan mengambil materi 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Oke, berarti itu masuknya ke mata pelajaran apa ya Bu? Itu maksudnya ke IPS Bu. Oh, ilmu pengetahuan sosial ya. ya. Oke, berarti itu masuk dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian dalam pembelajaran itu tadi pasti kita mempunyai namanya tujuan pembelajarannya Ibu Iya, ya. iya, Bu. Oke, tujuan pembelajaran yang Ibu ambil itu apa Ibu? Jadi tujuan pembelajaran materi 5 pulau besar ini, jadi peserta didik mampu menyebutkan nama 5 pulau besar yang ada di Indonesia, kemudian beserta dengan nama-nama pulau kecil yang lainnya. Setelah itu siswa mampu menyebutkan keanekaragaman yang ada di Nusantara. Oke, ya seperti itu tujuannya ya Bu. Iya. Oke, untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rancang atau sudah Ibu tentukan itu kira-kira apa saja yang sudah Ibu siapkan? Jadi yang pertama saya siapkan adalah rencana pembelajaran ya atau RPP. Kemudian saya menyiapkan buku yang berkaitan dengan materi 5 pulau besar tersebut. Setelah itu saya menyiapkan media pembelajaran dan LKPD. Oke, ya. Oke, itu yang akan Ibu siapkan atau mungkin sudah ada ya Bu? Sudah ada beberapa yang sudah Sudah ada, disiapkan iya, ya Bu ya. Berarti mungkin RPP-nya, mungkin Iya, medianya sudah juga siap. sudah disiapkan seperti itu. Kemudian ketika sudah tuh tadi RPP-nya sudah, kemudian nanti di dalam proses pembelajaran kira-kira apa saja yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Ya kalau dalam pembelajaran langkah-langkahnya yang pertama saya mengucapkan salam tentunya ya Bu Iya. kepada peserta didik. Kemudian yang kedua sebelum melaksanakan pembelajaran peserta didik melakukan doa, membaca doa. Setelah itu saya melakukan absen atau mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu saya bersama peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membuka pembelajaran. Kemudian saya lakukan persepsi, Oke. mengingatkan kembali kepada peserta didik materi sebelumnya yang sudah kami pelajari Yang minggu lalu Ya, seperti itu yang ya. minggu lalu. Setelah itu baru saya masuk ke materi 5 besar. Oke, dalam proses pembelajaran itu tadi pembelajarannya lakukan sendiri-sendiri atau berkelompok ya Bu? Pembelajaran yang besok akan saya laksanakan itu sistem pembelajaran kelompok kecil atau Oke. diskusi ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin tadi medianya berupa apa saja Ibu? Kalau media yang akan saya gunakan besok itu saya menggunakan peta Indonesia. Oh, iya. Yang kedua ada gambar pakaian adat Nusantara dan pakaian adat Nusantara. Ya, berarti itu nanti digunakan untuk proses diskusi atau hanya penyampaian materi? Di situ digunakan dalam proses diskusi. Oke ya, terima kasih ya itu tadi ya. Berarti sudah ada tujuan, kemudian langkah-langkahnya sudah ditentukan dan apa saja akan dilakukan di kelas juga sudah. Oke, untuk mencapai tujuannya tadi kan sudah ada ya Bu. Berarti kita Iya. harus ada namanya instrumen atau apa ya bahasanya, takarannya supaya apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau tidak gitu. Nah di proses yang itu Ibu akan melakukan instrumen apa ya? Jadi di situ nanti saya akan memberikan pertama sebelum saya menjelaskan materi, saya berikan soal pretest Pretest, terlebih oke, dahulu ya. kepada peserta didik. Jadi di situ saya memberikan soal pretest terlebih dahulu, setelah itu baru memberikan materi. Nah, setelah materi saya berikan kepada peserta didik, baru saya memberikan LKPD yang kedua yaitu soal post-test. Iya. Oke, berarti berupa soal esai atau pilihan ganda? Soalnya soal pilihan ganda. Oke, ya terima kasih Bu. Bagus sekali, jadi saya sudah mengapresiasi sekali semua rencana kegiatan Ibu, semuanya sudah terancang dengan baik. Semuanya sudah sesuai dengan, mudah-mudahan nanti sesuai dengan RPP proses pembelajarannya. Oke, menurut Ibu nih, nanti kan di dalam proses pembelajaran, semua proses pembelajaran itu tidak selancar itu, pasti ada Iya. beberapa hambatannya seperti itu ya. Jadi apa yang Ibu prediksi bakal ada hambatannya dan kemudian apa kira-kira yang akan Ibu lakukan atau solusi untuk
menanggulangi hambatan itu? Iya. Kalau menurut saya yang terjadi ya sistem klasikal ini, apalagi belajarnya kelompok-kelompok kecil ya Bu ya, untuk siswa SD terutama, pasti perkiraan saya akan mungkin sedikit gaduh gitu, karena anak-anak biasa ya namanya berdiskusi mungkin agak sedikit berisik. Jadi solusi yang saya siapkan nanti apabila terjadi pada ketika pembelajaran berlangsung, mungkin saya akan mengalihkan perhatian anak agar anak-anak ini peserta didik ini kembali fokus dengan penggunaan media pembelajarannya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, rencana semua sudah, itu semua kan seperti media tadi atau seperti APP tadi itu kan sudah ada sebagian sudah. Nah, yang belum itu kira-kira akan kapan Ibu lakukan? Oh iya, yang belum ini saya belum menyiapkan soal prosesnya Bu ya. Mungkin akan saya laksanakan di hari Kamis. Jadi di hari Senin atau hari Selasa itu saya sudah menyiapkan. Jadi apa aja media yang akan saya pakai, kemudian buku-buku pendukung materi, hari Senin atau Selasa itu sudah saya siapkan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saja proses praobservasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari Kamis itu semua berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan tujuan yang Ibu inginkan tercapai. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas Ibu. Yang pulau kecilnya mana aja? Ya, oke. Tepuk tangan sebentar. Oke. Tadi proses pembelajaran sudah berlangsung, kemudian pembelajaran sudah selesai dengan lancar. Setelah tadi observasi, saya akan melakukan pasca observasi. Jadi saya ingin mengobrol dengan Bu Evi secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran tadi. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Ibu Evi itu apa yang dirasakan setelah proses pembelajaran. Jadi apa pengalaman Ibu yang Ibu rasakan setelah proses pembelajaran tadi? Ya, yang saya rasakan di sini siswa-siswi saya itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran ya, terutama pada penyampaian materi. Saya rasa juga tujuan dari pembelajaran yang saya akan sampaikan ini sudah tercapai. Sudah hampir semua tercapai seperti itu ya Ibu ya. Jadi apakah proses pembelajaran tadi menurut Ibu semua step-stepnya itu tadi sudah tersampaikan semua sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu sudah buat? Saya rasa sudah kalau begitu. Mungkin selama pembelajaran tadi kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu rasakan kesulitannya nih dari dalam proses pembelajaran? Ya, saya alami terutama pada saat penjelasan materi ini tadi ada beberapa siswa saya yang masih kesulitan memahami. Jadi di bagian materi yang tertentu mereka masih agak sulit gitu. Tadi Ibu tadi ambil materi 5 pulau besar di Indonesia seperti itu ya Bu ya. Di titik apa dia merasa kesulitan menurut Ibu? Untuk kesulitannya yang dialami sama siswa-siswi saya itu di bagian keanekaragaman. Oh iya, Jadi keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia itu karena mungkin banyak Bu ya. Jadi untuk sebagian siswa sulitnya di bagian memahami keanekaragaman tadi ya Bu ya. Kemudian dari kesulitan yang Ibu rasakan tadi, kira-kira di pembelajaran berikutnya itu solusi atau ide rencana apa yang akan Ibu perbaiki? Kalau menurut saya yang akan saya rencanakan ini kedepannya akan saya berikan media pembelajaran. Jadi saya nanti menggunakan media untuk mendukung materi yang akan saya berikan kepada aku. Contoh dari medianya itu seperti apa itu? Berhubung ini mengenai pembelajaran IPS, jadi saya nanti akan menggunakan peta Indonesia. Kemudian yang kedua saya akan menambahkan gambar-gambar seperti gambar pakaian adat, Nusantara atau rumah-rumah adat gitu. Jadi supaya anak-anak lebih paham gitu ya Bu ya, langsung melihat nyata. Kayak itu tadi rencana Ibu ke depannya di proses pembelajaran atau proses perbaikan pembelajaran ke depannya. Jadi itu kira-kira rencana Ibu itu mulainya akan dimulai kapan?
Rencana saya akan saya laksanakan pasca pelaksanaan PTS. Karena saat ini sedang melaksanakan PTS, jadi setelah selesai saya akan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Setelah UTS ya Bu ya, Iya. akan dilaksanakan. Kemudian siapa saja yang akan terlibat Bu nanti di proses pembelajaran itu? Iya. Saya ingin melibatkan yang pertama kepala sekolah dari pimpinan sekolah ini ya, karena berhubungan dengan nanti memberikan bimbingan dan masukan kepada saya pada saat saya melaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, saya melibatkan operator sekolah karena nanti saya membutuhkan jasa dari operator karena menyiapkan dari media-media yang tadi telah saya rencanakan. Oke. Rencana itu akan dilakukan setelah UTS. Kemudian ibu yang ingin saya tanyakan lagi, selama proses pembelajaran tadi sudah berlangsung, dari 1 sampai 10 kira-kira penilaian ibu itu ada di taraf berapa proses pembelajaran tadi? Saya rasa untuk persentase nilai untuk sekali proses pembelajaran itu 60 ya. Oke, berarti 60, mungkin di kedepannya akan lebih baik Iya, lagi ya ibu semoga ya. nanti setelah melakukan perbaikan pembelajaran akan Akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Iya, Itu tadi sama-sama. saya sudah diberi kesempatan untuk observasi, kemudian pasca observasi, mudah-mudahan kedepannya rencana ibu tadi, kemudian persiapan ibu tadi akan lebih baik dan hasilnya di perbaikan pembelajaran berikutnya itu akan lebih baik. Mungkin di taraf 70